Halo semuanya, di video kali ini kita akan bereksperimen membuat lampu sorot RGB 4 channel. Lampu seperti ini biasanya dipakai untuk membantu lighting pada saat pemotretan figur atau benda kecil lain. So, kita langsung saja ke proses desain. Oke, ini adalah desain yang akan kita kerjakan. Jadi LED RGB ini akan dikendalikan brightness-nya ya, dengan menggunakan microcontroller. Untuk mikronya saya akan pakai Arduino. Jadi akan ada input dari user dengan menggunakan button seperti ini ke Arduino-nya. Kemudian dari Arduino ini akan mengendalikan LED RGB ini dengan menggunakan IC driver seperti ini. Nah, IC driver yang akan saya gunakan di sini adalah ULN 2003 driver motor. Kemudian LED RGB yang akan digunakan adalah LED strip. Jadi seperti ini. Ini saya potong dua bagian, dua section ya. Dimana setiap sectionnya ada terminal ini. Jadi terminal-terminal ini ada tulisannya yaitu 12 volt, R, G dan B. Untuk LED-nya sendiri ini kita menggunakan LED RGB. LED RGB itu spesial ya. Jadi dia dalam satu packaging seperti ini punya 3 LED, yaitu ya RGB tadi. Jadi ini yang titik-titik ini adalah LED masing-masing warna, dimana kalau nanti kita nyalakan dia akan tercampur dengan warna yang lain. Kemudian untuk mengendalikannya kita akan menggunakan PWM. Jadi nanti si Arduino ini akan mengeluarkan sinyal PWM, yaitu singkatan dari pulse width modulation. Nah, yang mana PWM ini akan mengatur kecerahan dari masing-masing warna. Bagian driver sendiri dia akan memberikan arus yang cukup dari 12 volt ini ke beban, yaitu beban semua LED ini beserta resistor-resistornya. Nah, satu section dari LED strip ini kalau kita buka dia punya skematik seperti ini. Jadi terminal 12 voltnya dia tersambung ke 3 buah LED. Begini. Nah, bagian ini itu adalah satu LED. Jadi ini LED ini. Sedangkan resistor-resistor ini dia membatasi arus yang lewat supaya LED-nya nggak kebakar ya, karena arusnya terlalu besar. Jadi kita punya resistor seperti ini kurang lebih. Kemudian di sini LED berikutnya dan LED berikutnya. Jadi kita punya 3 LED. Kemudian terminal RGB-nya di sini. Nah, ini LED resistornya, resistor ini yang 3 ini, kalau kita lihat dia nilainya berbeda.
ada yang 240 ohm 2 buah, yang satu lagi adalah 470 ohm. Ini dikarenakan konsumsi arus yang digunakan untuk setiap warna berbeda. Oke, sekarang kita bahas sedikit apa yang disebut dengan PWM. Jadi PWM itu tidak lain dan tidak bukan adalah sinyal kotak seperti ini. Nah, sinyal kotak itu gelombang ya. Jadi seperti halnya gelombang biasa, dia punya besaran-besaran yang kita tahu semua bahwa semua gelombang itu punya frekuensi dan punya amplitudo. Nah, frekuensi seperti biasa ya. Kalau kita masih ingat ya, 1/T, T-nya ini, amplitudonya adalah ini. Satu lagi di PWM itu ada yang namanya duty cycle. Apa sih duty cycle itu? Duty cycle itu adalah perbandingan antara waktu naik dan waktu rendah, waktu high dan waktu low, dinyatakan dalam persen. Jadi kalau misalnya durasi H dan durasi L-nya sama, berarti itu 50% duty cycle. Semakin kecil H, duty cycle pun semakin kecil. Jadi ini bisa mulai dari 0% sampai 100%, dimana 100% itu H semua, nggak ada L-nya. Kemudian sinyal PWM ini akan dimasukkan ke driver karena dia dihasilkan oleh mikro. Nah, kenapa kita membutuhkan yang disebut driver? Nah, driver dibutuhkan untuk mengkonversi sinyal PWM yang dihasilkan oleh mikro begini ke sinyal yang dibutuhkan oleh beban, dalam hal ini LED RGB kita. Kenapa butuh konversi? Arduino Uno dia pakai tegangan 5 volt. Akibatnya tegangan ini pun hanya 5 volt. Sedangkan beban kita membutuhkan tegangan ini sebesar 12 volt. Lalu karena dia dihasilkan dari mikro, sinyal awalnya, arus maksimum yang bisa diberikan oleh si mikro ini hanya 20 miliampere. Sedangkan yang dibutuhkan oleh beban jauh lebih besar daripada 20 miliampere. Ini akan kita ukur di percobaan berikutnya. Sekarang kita akan coba untuk mengukur konsumsi arusnya ya. Jadi di sini kita punya 2 section. Kemudian section ini juga sudah saya tambahkan terminal. Jadi nanti 12 voltnya akan masuk lewat terminal ini. Seperti ini. Kita akan mulai mengukur arusnya dari terminal-terminal yang sudah ada di sini ya. Dengan multimeternya saya set ke scale miliampere. Kita lihat, kita ukur dari terminal konektor ke terminal yang ada logo RGB-nya.
kita mulai dari green. Green kita lihat dia mengambil arus kurang lebih 28 mili ampere ya. Kalau dibulatkan kita bisa bilang itu 30 mili ampere. Kemudian berikutnya terminal yang red lebih kecil sedikit tapi nggak terlalu signifikan ya, sekitar 25, kita bulatkan ke atas saja lagi 30 mili ampere. Kemudian terminal blue itu juga sekitar 25, kita bulatkan lagi dia 30 mili ampere. Nah, ini adalah konsumsi untuk 2 section. Jadi satu section sih akan menggunakan setengah dari nilai yang terukur barusan. Nah, nanti untuk penggunaan realnya kita bisa menggunakan nilai-nilai ini untuk memperkirakan kebutuhan arus yang akan dipakai. Nah, di sini untuk realisasinya saya pakai PCB bolong-bolong saja. Jelek banget sih, tapi yang penting waktu kelihatan dari depan ya lumayan lah ya, rada rapi. Untuk lampu satelitnya di sini saya pakai 8 section per satelit, sehingga konsumsi arusnya nilai yang tadi dibagi 2 dikali 8. Kemudian per satelit saya beri kabel panjang 1 meter. Untuk menempelkan lampunya ke karton ini saya pakai karton birmat ya, 3 mili. Pertama pakai double tape dulu, kemudian diperkuat pakai lem epoxy. Untuk casing kembali saya pakai karton birmat lagi, di lem. Hasil akhirnya jadinya seperti ini, kayak bunker ya. Jadi LED-nya ada di satu sisi, kemudian di satu sisi lagi adalah tombol pengendalinya buat naik turunin intensitas dari masing-masing warna, dan satu tombol tambahan lagi untuk mengganti satelit yang akan kita atur warnanya. Oke, sekarang kita tes. Blinking ini menandakan kita memilih satelit yang itu untuk kita atur. Kemudian kita bisa atur warnanya seperti ini. Settingan semua warna dari satelit ini akan tersimpan, jadi waktu nanti pertama kali kita nyalakan akan kembali ke settingan terakhir. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video yang lain.